Bangli kaya potensi seni. Tak hanya melahirkan seniman drama gong dan seni pertunjukan lainnya, daerah berhawa sejuk ini juga memiliki seniman karawitan, sastra, musik, dan perupa berbakat. Salah satu perupa muda yang kini intens berkarya adalah Iwayan Surana, asal Banyarbungan, Desa Tige, Kecamatan Susut, Bangli. Kendati tinggal di wilayah desa yang jauh dari hingar-bingar berkesenian, namun anggota komunitas seni Jarak Bang, Kabupaten Bangli ini tetap berupaya menjaga bara api kesenimanannya agar terus melahirkan karya rupa. Pemirsa, seperti apa perjalanan kesenimanan Iwayan Surana? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Surana sedari kecil sudah menyukai seni. Ia terlahir di lingkungan keluarga yang sangat mencintai seni. Tentu darah seni juga mengalir pada dirinya. Kakeknya dari ibu Jero Nyarikan Asih, seorang penabuh gamelan Bali, sekaligus pembuat kendang. Demikian juga ayahnya Iwayan Jiwa adalah penari. Surana memilih jalur seni rupa tentu bukan tanpa alasan. Ia bermimpi untuk melengkapi seni-seni yang lain yang telah dilakoni kakek, ayah, dan paman-pamannya. Karena itu, setelah lulus SMP, Surana menjatuhkan pilihan pada pendidikan seni rupa di SMSR Batu Bulan, sekarang SMKN 1 Sukawati. Di sekolah ini, Surana mendalami teknik melukis, pewarnaan, skate, dan sebagainya. Berbagai juara diperoleh Surana saat itu, diantaranya juara 1 menggambar bentuk dan karya lukis terbaik dalam pameran tugas akhir. Menariknya, setelah menamatkan pendidikan di SMSR, Surana tak hanya intens melukis, tetapi juga merambah seni teater. Selain sebagai artistik panggung, pria kelahiran 11 Juni 1982 ini juga sebagai aktor. Pertunjukan teater yang pernah dimainkan berjudul The Death of Salesman, karya Arthur Miller, pada Festival Teater Realis se-Indonesia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Di kampungnya, Surana juga pernah membuat komunitas teater. Baginya, seni teater juga menarik dikolaborasikan dengan seni rupa. Manfaat teater juga dirasakan memperkaya kesenirupaannya. Awalnya itu dari kecil ya, karena mungkin saya tumbuh di lingkungan keluarga yang suka seni. Kebetulan juga almarhum kakak saya yang dari ibu memang seorang seniman murni, seorang yang membuat kendang, pengajar gamelan. Juga beliau ini sempat bikin sebuah komunitas yang namanya drama gong kesenian Bali ya. Mungkin dari situ saya melihat dari masa kecil itu sampai saya yang menjadi ingatan gitu loh, dari kenangan saya dengan kak almarhum saya itu. Ketika saya masuk menginjak usia remaja itu, saya akan dibuatkan kendang. Mungkin seperti beliau itu menanamkan mimpi pada saya untuk mungkin meneruskan generasi seninya untuk beliau ya. Kemudian juga dari darahnya bapak saya itu juga seorang gamelan dan seorang pembuat bangunan tradisional Bali. Nah itu juga berkembang akhirnya, seperti paman saya memilih ke ukir, ada patung. Kalau saya akhirnya setiap harinya itu dengan melihat kejadian seperti itu atau peristiwa seperti itu menggairahkan saya untuk akhirnya saya dikenalkan oleh sepupu saya bahwa ada sekolah seni di Bali yang khususnya untuk seni rupa, untuk tari di bulan. Akhirnya di sanalah saya menimba ilmu, mulai mendalami seni saya. Akhirnya sampai di sana saya memilih seni lukis murni atau fine art ya begitu. Nah, akhirnya saya di sanalah mulai mengenal teknik, mulai bagaimana pewarnaan, bagaimana tentang objek, tentang seni dan hasil yang harus saya kenal. Yang kalau di teater saya dapat itu tentang dramaturgi hidup itu loh, bagaimana saya seperti orang bangun tidur makan, itu kan sebuah aturan seperti kita ngobrol ini juga, kata kalau teman-teman ya bilangnya ini sebuah pertunjukan juga gitu loh, itu menarik juga itu untuk mengolah perasaan saya. Jadi saya harap, jadi kalau ke
lebih ke fine art-nya. Oh seharusnya begini ya, jadi orang melihat dari sini mungkin seperti ini ya. Jadi banyak sebenarnya saya seperti dulu waktu saya belajar panggung itu, oh begini loh cara penataan. Akhirnya itu malah saya kembangkan di seni taman sekarang. Di taman pun saya pakai lampunya ini dari sini. Kalau misalkan bonsai yang dari sorot dari samping ini, jadi larinya akan seperti ini gitu loh. Jadi ternyata ini loh untungnya saya pernah belajar teater begitu. Dan artinya apa ya, teman-teman bilang itu tentang cara hidup ya, tentang menyikapi sesuatu jadinya. Nah akhirnya di sana lah saya nongkrong, akhirnya padahal saya sempat ngomong loh itu, pokoknya jangan sampai main teater, cukup ikut di seni panggungnya saja. Akhirnya saya merasa berdosa sekali dengan kata-kata saya itu. Akhirnya malah saya main juga teater, akhirnya sampai ke Jakarta. Akhirnya saya kok malah jadi main ya gitu. Waktu itu saya ini naskahnya Cekop ya, Death of Salesman waktu itu aktor pertama saya ada di luar. Akhirnya itu malah semakin menjadi kok gatel ya gitu. Akhirnya malah performing art gitu saya. Nah dari sana ada seorang teman lagi menceritakan, oh bisa loh seni rupa digabung dengan seni begini. Contoh di Bali ya seperti Pak Manirawan misalkan, atau Abu Heksa. Masih banyak juga teman-teman yang lain yang berperan di dunia itu gitu. Akhirnya dari karena akhirnya semakin kesini ikut-ikutan. Akhirnya di kampung saya sendiri pernah loh saya bikin komunitas teater. Di studio mininya di sebuah perkebunan jeruk di wilayah Banjarbungan, Desa Tiga, Susut Bangli, Surana mencurahkan imajinasi seninya ke dalam bidang-bidang kanvas dan media lainnya. Lukisan-lukisan bertema budaya dan sosial kemasyarakatan dihasilkan dalam berbagai ukuran. Tak hanya itu, belakangan Surana juga menekuni seni pembuatan taman atau landscape dan seni dekorasi. Tak hanya melukis di studio, Surana bersama perupa lainnya juga kerap kali melukis on the spot, mendatangi objek-objek menarik seperti gunung dan danau Batur. Ia tertarik melukis on the spot karena ada hal-hal baru yang dia peroleh. Saat ini Surana fokus berkarya dan menikmati prosesnya. Syukur-syukur kalau ada yang naksir karyanya. Selain disimpan di studionya, banyak karyanya dititip di studio teman-temannya. Kedepan, ia bercita-cita memiliki studio seni yang representatif untuk memajang karya-karyanya. Jadi pikiran saya itu bagaimana saya berkarya memang menjadi karya saya. Nanti kalau syukur-syukur ada orang yang suka ya atau naksir, saya mungkin lepas atau bagaimana gitu nantinya. Tapi untuk saat ini ya saya lebih fokus berkarya. Kalau masalah yang saya bagaimana saya untuk mengisi perut atau urusan perut itu saya bikin, kadang bikin taman, seni taman atau dekorasi, atau sekarang kan lagi booming juga orang bikin kalau di sini ya, lagi booming yang mau senang tanaman simbar atau apa, atau misalkan seperti saya ini buat seperti lumut sekarang, ya aku pingin bisa nggak ini, kayaknya bisa gitu, saya lebih ke kesenangan dulu lah gitu. Jadi tapi saya bukan orang yang munafik ya, dan itu nanti kalau ada yang suka ya boleh juga gitu. Sebenarnya niatan untuk istilahnya apa ya, di kota atau di Ubud atau daerah lain yang mungkin luar Bali juga ya, itu ada dalam diri saya. Jujur saya bilang. Cuman saat ini saya mengandaikan diri saya itu seperti orang apa ya, anak SD yang sekolah itu loh, ini diantar oleh bapaknya atau ibunya, terus mereka bergaul di sosial. Nah akhirnya saya seperti itu lah istilahkan. Jadi sampai kapan saya akan di sini? Nah itu juga tidak pernah saya tanyakan. Tapi seiring mungkin perasaan saya yakin itu pasti akan tidak di sini selamanya. Karena saya berpikir ya seperti mungkin saya seperti orang mandi ya, setelah ganti baju saya merasa pede ya, mungkin saya akan keluar juga gitu. Bagaimana saya mau melihat dunia misalkan, bagaimana di seni rupa ternyata sudah sampai di sini loh. Apalagi perkembangan
seni rupa di Bali ya saya lihat sangat pesat sekali. Saya kemarin ya, dan waktu saya main ke sepupu saya yang TK, saya sampai heran dia bisa menggambar di komputer. Kok sampai di sini ya, saya sampai saya ingat waktu saya kecil itu usia segitu, jangankan untuk mengenal warnanya, pensil aja saya susah. Sementara sekarang anak sudah menggambarnya di dunia komputer, di dunia digital gitu. Jadi saya bayangkan bagaimana teman-teman saya yang di kota mungkin sudah lebih dari itu gitu. Dalam berkesenian, Surana tidak memiliki batasan atau ruang-ruang tertentu. Ia membiarkan dirinya mengalir, mengembara mencari ruang-ruang kreatif, mengikuti imajinasinya. Ada hal-hal yang selalu diamati seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Hal itu dibiarkan menuntut dan menggerakkan imajinasinya menuju proses kreatif. Bahkan tubuh atau dirinya adalah ruang itu sendiri untuk menampung, mengolah rasa seni atas apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan. Itulah yang menggerakkan dirinya memindahkan rasa seni ke bidang-bidang kanvas, batu, kayu, taman, dan media lainnya. Kalau saya tertariknya belajar on the spot itu, saya seperti menggali tubuh saya sendiri. Atau mungkin orang bilang ya tubuh kan sama dengan mungkin alam ya. Tetapi bagaimana saya mengenal. Di samping itu, kalau on the spot menurut saya ya untuk belajar teknik, belajar bagaimana mengambil angle atau apa tentang pandangan, misalkan objek, bagaimana yang menarik itu memang saya kalinya itu memang di alam. Itu lebih menurut saya lebih langsung praktek, langsung warna itu jadi tahu campuran ini, misalkan bikin warna satu dengan lain itu ternyata kalau di alam beda seperti apa yang saya dapatkan di waktu di akademis gitu loh. Iya, jadi saya sangat senang malah gitu. Jadi saya dapat hal-hal baru setiap hari gitu. Jadi dengan belajar langsung di tempatnya, guys. Surana menyambut baik upaya Pemka Bangli untuk lebih mengkliatkan aktivitas seni di Bangli, baik itu seni tari, seni kerawitan, seni musik, sastra, seni rupa, dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan aktivitas seni akan lebih ramai dan seni rupa lebih mendapat perhatian ke depannya. Dengan demikian, semangat seniman berproses kreatif akan lebih terpacu. Kalau tunggal belum, kalau sama teman-teman dan itu saya juga punya komunitas kalau di Bangli itu yang namanya Jarak Bang, yang nantinya juga ini pemerintah sekarang kebetulan juga punya program ya Nangon Ketiloke namanya. Jadi dia itu tujuannya untuk memperhatikan seniman-seniman di Bangli. Jadi mungkin ada tari, seni rupanya, ada musiknya. Kalau di musiknya sendiri mereka sebenarnya punya komunitas yang disebut BMC itu, Bangli Music Central itu punya. Bahkan ada sepupu di kota kalau di musiknya itu, bahkan dia itu juara nasional ya waktu Lok Selebor ya, tahun 90-an ya, itu yang waktu festival rock yang zamannya power metal dan bumerang Jamrud dan itu jarum supernya itu. Jadi 3 kali malah berturut di vokalis terbaik kalau gitu yang di BMC-nya. Nah, kalau masalah seni rupanya sendiri, rencana ini dengan ada sekarang agenda untuk Nangon Ketiloke ini pertama akan membuatkan gedung pameran. Ini rencananya. Nah, semoga tahun ini lah. Makanya dengan dunia yang sekarang, dengan dunia digital ini, semoga harapannya mereka tambah menjadi gitu, terutama dengan regenerasi ya, dengan mungkin dunia yang semakin pesat ini, dengan perkembangan semakin mengenal dunia digital, ya tidak seni rupa murni sajalah di Bungan, harapannya supaya ada contohnya. Itulah sepupu saya yang kecil itu, semoga diteruskan bakat seninya. Progres kedepannya saya ingin berpameran progresnya.
entah gimana itu. Yang penting nulis saat ini ya bisa menyiapkan karyanya. Ada hal lumayan lah. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte mengapresiasi kiprah seniman muda Bangli berkarya seni. Selaku Bupati, pihaknya akan mendorong para seniman Bangli terus berproses kreatif. Terima kasih. Dalam kesempatan ini tentu kami sangat memberikan apresiasi kepada para seniman muda yang masih terus bisa berkarya dan menjaga nilai-nilai Trihita Karana yang dijadikan landasan dalam setiap karya-karyanya. Dalam mendukung pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Bangli, pemerintah daerah telah menuangkan dalam visi misi pembangunan daerah, khususnya pada misi ke-9, yaitu pengembangan adat, tradisi, seni, budaya berdasarkan kearifan lokal. Bangli adalah cikal bakal peradaban Bali dengan berbagai tinggalan prasasti dan benda arkeologi mitologi kerajaan Bali kuno, dan keberadaan desa-desa Bali kuno tentu mewariskan beraneka ragam seni budaya yang masih eksis sampai sekarang. Banyak seniman Bangli lahir dari proses akulturasi warisan tradisi yang secara langsung membentuk karakter dan pakem dan ciri khas tersendiri dengan gaya seni tradisional klasiknya yang sangat kental. Salah satu seni pementasan yang terkenal seperti seniman drama gong legend yang pernah hits di era tahun 80-an, dan juga banyak seniman tari sakral seperti tari baris gedi yang ada hampir di semua desa di Bali. Tari Sangyang Legong klasik, dan lain-lain. Demikian juga seni kerawitan yang banyak melahirkan tabuh-tabuh klasik dan sakral yang dipentaskan khusus pada acara-acara ritual keagamaan. Di era modern saat ini, banyak seniman Bangli yang sudah bermetamorfose menuangkan karya seninya ke dalam bentuk pertunjukan dan kerajinan-kerajinan seni yang disuguhkan untuk konsumsi pariwisata. Kiprah Wayan Surana berproses kreatif disambut baik oleh budayawan Putu Swaste. Menurutnya, Wayan Surana merupakan pelukis muda yang potensial. Putu Swaste sangat mengapresiasi tekad dan keberanian Wayan Surana dalam menjalani hidup sebagai perupa yang jauh dari hiruk pikuk gemerlap dunia seni rupa. Rana yang saya kenal itu adalah seniman yang original. Dia tinggal di satu pedesaan di Bangli, selalu terinspirasi oleh suasana lingkungan Bangli, danau baturnya, gunung baturnya, lingkungannya yang asri, kemudian orang-orangnya, buah-buahannya, itu memberikan inspirasi pada dia sehingga dia bisa terus-menerus melakukan suatu eksplorasi pada teknik-teknik melukisannya itu. Ini orang yang sangat menarik sekali, tapi pengalamannya itu melakukan transformasi. Dia pernah bekerja di kapal, itu yang memberikan inspirasi pada dia untuk mengembangkan teknik-teknik melukisannya secara alami dan natural itu kan ya. Saya rasa seorang Rana ini mampu di masa depan itu melakukan mengawinkan banyak teknik seperti lukisan yang ada di Cina, kaligrafi, kemudian sebetulnya lukisan pemandang itu kemudian yang memberikan memberikan inspirasi yang sangat hebat sekali bagi bukan hanya bagi orang secara umum saja, tapi bagi kita yang sudah sering sekali untuk melihat pameran-pameran yang ada di banyak tempat itu. Saya rasa Rana termotivasikan oleh keadaan lingkungannya, kebudayaannya, kemudian lingkungan batur yang sangat asri sekali itu ya. Ini yang akan
diikuti oleh mungkin generasi atau para kolektor-kolektor yang berorientasi pada dunia arsitektur dan dunia interior. Mungkin ini yang menarik untuk Rane. Proses kreatif Surane juga mendapat apresiasi dari Iwayan Sitar, salah satu anggota keluarganya. Surane dipandang sebagai perupa kreatif yang betul-betul memilih jalur seni. Sitar berharap Surane tetap berkarya dan menjadi inspirator bagi generasi muda lainnya. Saya sebagai paman Wayan Surane sangat bangga melihat karya-karya seninya dan untuk bisa melanjutkan ke depannya dan tidak pernah terhenti untuk melukis dan berseni gitu. Dan saya juga sangat bangga untuk karya keponakan saya Wayan Surane di samping melukis, dan ada juga seni yang digerakkan, dan seni itu biar bisa berkembang. Menurut saya biar terinspirasi untuk bisa memajukan seni, dan untuk seni yang lainnya juga biar tidak ada terhenti sampai di situ saja, dan untuk bisa melanjutkan ke generasi. Pelukis Imade Somadite salut atas semangat Surane berkarya. Baginya, Surane adalah sosok yang cukup nekat, memilih hidup berkesenian, apalagi berkarya di daerah terpencil yang langka apresiator. Tetapi Surane sangatlah produktif. Hampir tiap hari berkarya, dia total berada di jalur seni tanpa pernah memikirkan dampak ekonomi dari aktivitas berkesenian tersebut. Somadite berharap semangat berkesenian seperti itu tetap dijaga oleh Surane, sahabat karibnya yang sudah dikenal sejak lama. Saya mengenal Rano sudah sangat lama ya. Saya pribadi melihatnya sebagai sosok yang cukup nekat juga dalam memilih hidup berkesenian, apalagi di kampung. Dia produktif terus berkarya tanpa berpikir apakah berefek kepada pasar atau apa. Yang saya salut bagi Rano itu adalah semangatnya. Jadi dia hampir setiap hari berkarya dan total ada di sana untuk memaksimalkan kreasi-kreasinya, karya-karyanya tanpa pernah lelah. Dia selalu memperjuangkan apa yang menjadi keinginannya dalam berkesenian. Itu saya apresiasi sekali sikap-sikap Rano sebagai seorang perupa muda yang saya pikir cukup berani. Tidak banyak teman-teman yang berani memilih jalur berkesenian dengan tinggal di keterpencilan begini, tanpa ada orang mengapresiasi, tanpa ada orang yang bahkan dianggap sebelah mata. Nah, justru di situ tantangan kita sebagai seorang seniman. Disitulah alat uji kita sebagai seorang seniman, apakah kita betul-betul menumbuhkan berkesenian itu dari dalam apa enggak. Karena pada akhirnya semua akan diuji oleh waktu itu sendiri. Jadi saya pikir step Rano yang pertama ini sudah pada on the track lah gitu. Jadi bagus ya, tinggal ya saya berharap semangat ini tetap dijaga dan terus berkreasi, tambahkan jaringan lagi supaya karya bisa berpameran segala macam. Itu kan penting juga. Suatu saat kalau memang produk itu bagus kan pasti akan diterima oleh masyarakat kan. Saya melihat karya-karyanya sampai saat ini ya teknisnya bagus. Saya lihat tema-tema juga yang dia angkat tidak jauh dari sosial dia, keseharian dia. Saya pikir itu adalah pencerapan dia secara langsung terhadap kehidupan di sekitarnya. Jadi bagus tuh karya-karyanya.
Pemirsa, demikianlah perjalanan kesenimanan Iwayan Surana. Semoga kiprah dan semangatnya dalam berkarya menginspirasi.